Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa Mimin akan coba membongkar fakta real seputar dunia Islam. Fakta kali ini membahas seorang tokoh yang sangat melegenda dalam dunia kungfu, dan ia juga merupakan seorang muslim yang taat. Namun perjalanan sejarahlah yang akhirnya mengaburkan identitas keislamannya. Sebenarnya siapakah dia? Mari kita jelajahi sejarah. Identitas kemusliman Wong Fei Hung memang telah sengaja dibelokkan oleh pihak tertentu. Hal ini dilakukan untuk kepentingan politik komunis kala itu. Wong Fei Hung merupakan seorang ulama, ahli pengobatan, dan ahli bela diri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional Cina oleh pemerintah Cina. Namun pemerintah Cina sering berupaya mengaburkan jati diri Wong Fei Hung sebagai muslim demi menjaga supremasi kekuasaan komunis di Cina. Ayahnya bernama Wong Kaiying, merupakan seorang tabib yang ahli dalam bela diri Tiongkok tingkat tinggi, wushu dan kungfu. Ayahnya mempunyai sebuah klinik pengobatan bernama Pu Chi Lam di Kanton. Keahlian bela diri yang dimiliki Wong Kaiying membuatnya dikenal sebagai salah satu dari 10 macan Kuangtung. Posisi macan Kuangtung ini di kemudian hari diwariskannya kepada Wong Fei Hung. Nama Fei pada Wong Fei Hung merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab Faiz. Sementara nama Hong juga merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab Hussein. Jadi bila diartikan dalam bahasa Arab, namanya adalah Faisal Hussein Wong. Sebutan nama Fei ini juga merujuk kepada orang-orang Cina Muslim di Malaysia dahulu kala, yakni keluarga Haisan di Perak, Malaysia. Kombinasi antara ilmu pengobatan tradisional dan teknik bela diri serta ditunjang oleh keluhuran budi pekerti sebagai muslim membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah yang tertindas pada masa itu. Karena itulah masyarakat Kuangtung sangat menghormati keluarga Wong. Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengobatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar ongkos pengobatan. Meski demikian, keluarga Wong tetap membantu setiap pasien yang datang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wong tidak pandang bulu tanpa memperdulikan suku, ras, dan agama. Di sisi lain, secara rahasia, keluarga Wong terlibat dalam gerakan bawah tanah melawan pemerintah dinasti Qin yang dikenal sebagai penindas rakyat. Dinasti Qin ialah dinasti yang merobohkan kekuasaan dinasti Yuan yang memerintah sebelumnya. Dinasti Yuan ini dikenal sebagai satu-satunya dinasti kaisar Cina yang anggota keluarganya banyak memeluk agama Islam. Wong Fei Hung mulai mengasah bakat bela dirinya dengan berguru kepada Luk Ah Choi yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Luk Ah Choi inilah yang mengajarkan dasar-dasar jurus Hunggar hingga Wong Fei Hung berhasil melahirkan jurus tendangan tanpa bayangan yang menjadi legenda. Dasar-dasar jurus Hunggar kemudian dikembangkan dan merupakan andalan dari Hong Hei Kun, kakak seperguruan Luk Ah Choi. Hong Hei Kun adalah seorang pendekar Shaolin yang berhasil selamat dari peristiwa pembakaran dan pembantaian oleh pemerintah dinasti Qin pada tahun 1734. Hong Hei Kun juga memimpin pemberontakan bersejarah yang hampir mengalahkan dinasti Qin yang datang dari Manchuria. Jika saja pemerintah Qin saat itu tidak meminta bantuan pasukan-pasukan bersenjata bangsa asing, niscaya pemberontakan itu akan berhasil mengusir dinasti Qin. Setelah berguru kepada Luk Ah Choi, Wong Fei Hung kemudian berguru kepada ayahnya sendiri hingga pada awal usia 20 tahunan. Maka Wong Fei Hung kemudian menjelma menjadi ahli pengobatan dan bela diri terkemuka. Bahkan ia berhasil mengembangkannya menjadi lebih hebat lagi daripada ayahnya. Selain dengan tangan kosong, Wong Fei Hung juga mahir menggunakan bermacam-macam senjata. Masyarakat Kanton pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ia seorang diri hanya dengan memakai tongkat berhasil menewaskan lebih dari 30 orang jagoan pelabuhan berbadan kekar dan kejam di Kanton. Para begundal tersebut mengeroyok Wong Fei Hung karena ia membela rakyat miskin yang akan mereka peras. Pada 1924, Wong Fei Hung meninggal dunia dalam usia 77 tahun. Masyarakat Cina khususnya di Kuangtung dan Kanton mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum mustadafin yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka.